Produk jenengan dari awal sampai sekarang itu yang pernah jenengan produksi apa saja? Lika-liku laki-laki, Gini lah, kanan kiri oke, ada boneka Poppy, anak ajaib, awas ada Sule ya saya, Sule I Need You tuh, Hongkong Kasarung, film Komplek Pengabdi Istri, I Need You Baby, Sri Mulat ini udah selesai syuting nih, ini kebetulan direkturnya Fajar Nugros, dulu inisiatornya aku sama Mas Erik ini. Pengalaman produksi dengan budgeting yang emang wow menjelang 10M. Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan tamu orang hebat. Di sini saya yang biasanya saya temani gembur-gembur di sini berdek. Perkara kerawuhan belionya masuk FK. Penguasa sitkom Indonesia ini beliau penguasa yang lagi nggak ada giginya, sepi sinetronnya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang penting sehat kan, situasi kayak gini penting sehat. Alhamdulillah itu rezeki yang luar biasa. Luar biasa. Jadi masih bisa berkreasi apa aja gitu. Saya sebenarnya tadi malam itu sudah ngonsep pertanyaan banyak, tapi pikiran saya blank saat jenengan rawuh kesini luwes. Biar kan. Dan teman-teman ini biar tahu Mas. Oke. Produk jenengan dari awal sampai sekarang itu yang pernah jenengan produksi apa saja? Awal banget ya? Nggih. Awal banget itu benar-benar aku yang inisiator membuat konsepnya, terus akhirnya jadi sinetron yang pada zamannya di tahun 90-an itu menjadi tontonan sesuatu sih. Pada saat itu sesuatu itu kan ada dua, mungkin bagus ya, ada sesuatu yang baru, kedua gak ada saingan. Tahun itu kan TV swasta baru satu ya, RCTI. Itu saya bikin konsep Lika-liku laki-laki. Pertama kali Lika-liku laki-laki. Iya, itu udah tulisannya dulu udah dijual ke sana ya nggak laku-laku, masih ada TVRI apa. Ya nggak dilirik lah gitu. Tapi ini buat teman-teman muda, buat jenengan juga, teman-teman sini semua. Jadi kalau mau berkarya, punya konsep, punya gagasan, punya ide, udah bikin aja. Karena itu nggak tahu akan muncul kapan. Jadi ide itu nggak pernah ada matinya, itu bener. Simpen. Jangan wah zamannya nggak gini itu dilupain ya. Simpen, ini satu saat akan muncul. Lika-liku laki-laki itu zaman saya kuliah apa, saya mau udah nulis kan, senang nulis gitu kan. Nah, memang ya asal disuruh baca orang ya ada yang bacanya klepet-klepet apa ya nggak digagas. Satu-satu muncul setelah sekian tahun tuh muncul dan menjadi sesuatu ternyata gitu. Dari situ saya punya keyakinan bahwa kalau punya ide ya harus jangan nanggung-nanggung. Kalau belum waktunya ya sudah simpen aja, bikin lagi, bukan berarti nunggu itu, bikin aja terus. Tapi teman-teman daerah itu biasanya kebingungannya itu tempat distribusi. Memang ya simpen aja, suatu saat pasti akan ada ajangnya, ada kesempatannya. Ketika punya kesempatan lu nggak punya materinya apa juga, wah ada gini nih, wah apa gue nggak punya, ternyata pernah kita buat, kayaknya gue masih ada nih, mungkin ini masuk, bisa aja gitu. Yang satu itu, yang keduanya mungkin ya memang harus mencari ya peluang itu ya. Iya. Peluang itu dicari, apapun kegagalannya ya lakuin aja, nanti suatu saat pasti ada tempatnya. Kayak jenengan nih jadi YouTuber sekarang ini kan gak kepikiran pasti dulu. Tapi ternyata tiba-tiba ada punya lahannya gitu, nemu sendiri gitu. Tapi kalau dulu nggak mulai kan, begitu ada lahan pun lu nggak ngerti mau mulai dari mana, ya kan? Bener nggak? Betul. Bener. Setelah Lika-liku laki-laki, produk jenengan apa lagi? Yang saya inget ya, yang itu. Karena saking banyaknya. Gini lah, yang legend gitu ya. Gini terus apa lagi nih ya? Mas Eri dulu saksi hidup, nemenin saya juga dulu. Kanan kiri oke, ada Toyo, boneka Poppy, banyak sih yang dikenal, yang orang paham mungkin ya itu boneka Poppy, terus kesini apa lagi? Anak ajaib. Awas ada Sule itu kan termasuk jenengan? Awas ada Sule ya saya, nama Mas Eri itu juga idenya dulu.
Nah, ide itu macam-macam kan. Ketika saya ngelihat Mas Albert, Iya. Albert Kiss, aku bikin apa ya ini orang ini sesuatu loh, feelingnya, feeling. Waktu sama Mas Eri dulu ngeliat Sule itu, Mas Eri ini malah dulu benci banget, saya tutnya, nggak suka dengan sosoknya Sule, tapi akhirnya kerja sama bareng, nggak suka tuh mungkin kan orang feelingnya beda, saya punya feeling beda, Mas Eri beda, lawakan gitu atau gimana ya, tapi biasanya makin benci malah ketarik itu orangnya gitu. Nah Sule itu ketika dia mulai muncul di TV, beberapa ajang TV lah, dia kan pernah di API ya, jadi juara, terus ini orang menurut gua songong, tapi songong kesannya orangnya songong kan, nyebelin mukanya, tapi menurutku nih kayaknya suatu saat pas saya syuting Mansur Lago Kilon sama Andre Taulani. Nah Andre Taulani itu pada saat itu udah suka jadi bintang tamu di OVJ. Justru dia bintang tamu. Sule sudah menjadi pemain OVJ, mulai naik gitu. Di awal-awal banget Sule yang kelihatan di situ ya. Muncul Ajis dan sebagainya, Andre Taulani juga bintang tamu. Nah di sinetron saya peran utamanya Andre Taulani. Saya lewat dia, gue tanya kan, bisa diajak bintang tamu nggak di sinetron kita? Sebetulnya itu sarana aja, kalau dia jadi bintang tamu kan saya bisa ngobrol. Akhirnya terjadi tuh, jadi bintang tamu bisa ngobrol. Ternyata tayangan yang ketika dia menjadi bintang tamu itu bagus ratingnya. Di TV kan barometernya rating share ya. Bagus, bahkan pihak TV minta itu bintang tamu lagi aja Pak Sulenya, kan share bagus. Nah, pertemuan kedua akhirnya saya punya ide itu kan, Awas Ada Sule itu, ini orang kampung, sosoknya kan kampung tuh, ini orang kampung jadi pembantu songong, aku kebayang tuh ide dasarnya kira-kira gitu. Dianya mau nggak kita bikin dummy dulu? Boleh Pak, gini ada waktu ya, bisa, bla bla bla. Kita buat konsepnya, jadi bikin dummy, jualan ke TV, ya ambil. Ternyata itu menjadi awal yang luar biasa. Booming Awas Ada Sule di sebuah TV yang TV-nya juga pada saat itu baru Global TV ya. Akhirnya Global TV menjadi sesuatu juga, ikut ngerasa gimana ya kita gitu. TV itu juga dilirik pemirsa kita, ada bahwa di Global TV ada program itu, nah Sule juga makin naik. Ya dari situ terus sering banget kerja sama Sule ya. Dari Awas Ada Sule, filmnya kita bikin juga, Sule I Need You terus. Sampai hari ini masih diputar di RCTI. Nyambung ke sini sinetron banyak lah sama Sule. Nyambung lagi sama seri yang sutradaranya Hongkong Kasarung. Film nah itu terus ke sana gitu. Moga-moga aku digedeng sama Mas Erik. Jadi biar program tersendiri di mana aku gedeng lah Mas Erik. Ini juga sebenarnya juga kedatangan gawe gedeng dia gampang. Oh iya. Bentino kayak duit sengit ya. Oh gitu ya. Gimana? Direkturnya Hongkong Kasarung sebenarnya juga rawuh tapi izin mau kata-kata. Jadi pengen sesi tersendiri gitu. Iya, dia beda alamnya. Beda alamnya sama kita itu beda. Terus dari beberapa bintang tamu bahkan talent Mas yang pernah jenengan create di mana talent tersebut emang dari nol sampai beliaunya tenar siapa saja? Sebenarnya termasuk Sule ya meskipun dia sudah mulai dikenal ya, tapi dengan sinetron itu kan makin naik. Kalau yang dulu ya ada Indra Bruggman. Indra Bruggman. Itu benar-benar dia baru SMA kelas 1 kelas 2 gitu. Dari kampung, benar mukanya memang muka kota ya. Sebenarnya itu kampung dia. Ciamis ya Rik ya. Tasik. Jadi kalau lokasi itu pasti pulang sekolah pakai seragam, celananya ditempel tensoplas gitu. Sajane kampung gitu. Oh kampung pemalu orang ya, pemalu. Tapi dia sempat jadi foto model aja, foto cover majalah gitu kan. Pertama main sinetron sama kita tuh Jini. Nah saya nggak bisa cerita panjang itu ya. Menjadi sesuatu juga kita belum ya seneng juga ya. Diana Pungki ya, saya lupa lah termasuk Mas siapa sih yang driver juga siapa? Boim. Ya kalau Boim tuh mungkin
dulunya pengen jadi artis kali, mungkin ya. Mungkin gitu. Jadi udah ada passionnya itu. Kebetulan belum ada kesempatan. Bisanya ya itu, bisanya nyopir ya nyopir lah gitu mungkin. Tapi dia juga mungkin pilih-pilih. Gue kayak nyupirin dia pasti. Gitu. Berarti jenengan nanti tidak putih saya siap nyopir. Oh ya gitu. Ya meskipun sekarang belum luar biasa yang lain-lain, tapi dia sudah masuk ke dunianya yang pas gitu. Iya. Dan dia unik kan, punya fisik yang spesifik ya. Iya. Jadi kalau nyari yang gendut gini-gini, udah itu dia tuh pertama biasanya gitu. Ya, tapi keberuntungannya belum luar biasa, tapi perlu waktu. Semua perlu waktu, sabar ya kan. Amin. Lakuinnya harus ikhlas ya kan. Iya. Nah, ilmu Tinggal tunggu itu. Oh, ilmu besar dari panjenengan senior yang perlu kita tiru. Wah, amin. Ya. Tapi kalau ketika lagi blengsek ya harus sabar juga. Dunia begini kan nggak seperti dunia yang lain lah. Produk jenengan terakhir sebelum pandemi itu apa, Mas? Sebelum pandemi itu, kalau program TV itu Komplek Pengabdi Istri. Komplek Pengabdi Istri itu benar-benar pas lagi dari awal tuh PSBB, masih positive thinking, berharap pandemi berlalu ini besok bisa syuting lagi. Malah makin terpuruk, makin jauh. Udah selesai itu program itu selesai. Terus pas makan sempat syuting film di Bandung, baru 5 hari berhenti. Sampai sekarang udah berantakan, pemainnya dihubungi lagi udah ada yang hamil segala macam, jadi kacau itu kita syuting di Bandung harusnya 20 hari, baru hari kelima di Bandung surat itu turun bahwa tidak boleh melakukan kegiatan, tidak ada kerumunan. Wah tuh langsung mules saya itu. Pulang ya kan, hotel udah booking 1 bulan, catering udah kita bayar nggak bisa diambil. Kalau diambil makanannya mungkin boleh, tapi buat apa? Kalau nggak syuting. Tapi kan nggak syuting di sana. Jadi itu ya udah raib aja. Kita masih berharap juga seminggu 2 minggu mudah-mudahan ada situasi yang membaik lagi, bisa syuting. Ternyata malah makin kesini ya pada saat itu pas awal-awal pandemi itu COVID, terus makin ada macam-macam kan aturannya. Ya sudah nggak bisa syuting. Itu film sampai sekarang terbengkalai. Lagi mau kita coba bikin lagi tapi nggak tahu dari mana gitu. Duitnya udah hancur-hancuran. Nyun sewu, Mas. Kalau produksi sitkom sama layar lebar itu enakan mana, Mas? Duitnya enak sinetron. Duitnya enak sinetron. Iya, tapi kalau secara prestisnya sama kerja secara totalitas estetika film ya enak pasti film ya. Kan itunya beda, treatmentnya beda sinetron. Ini bisa bikin sinetron pakai kamera gini, selesai. Sinetron kejar tayang kadang. Jadi kadang-kadang kreativitasnya jadi dipaksakan karena waktunya nggak cukup ya. Sinetron tuh begitu bagus kan. Stasiun TV itu kadang-kadang baru tayang 2 episode, 3 episode, wah rating bagus, besok stripping tanggal sekian bisa. Wah itu nggak ngejar. Ya, makanya kalau dibandingkan dengan film TV Korea, orang selalu bandingin film Korea bisa serapi itu apa ya? Dia tunggu kelar per 30 episode contohnya. Kelar benar-benar kelar udah baru tayang. Kalau kita kan enggak. Kita produksi ada tim editing sudah. Gila. Pernah lihat ya di lokasi kira-kira. Waktu di kecil-kecil jadi mantan. Kecil jadi mantan. Bahkan apa itu namanya nanti malam tayang kita masih ada yang edit. Masih ngisi musik. Siangnya, itu deg-degan itu. Jadi kita sebutnya live itu. Udah live tuh, tayangan live. Seperti live memang. Seperti live, deg-degan. Ngeditnya udah deg-degan, pas tayangnya deg-degan juga. Maksimal nggak hasilnya gitu, baik audio apanya, takutnya gitu kan. Bener-bener. Serem. Situasinya kayak gitu kalau live streaming. Kalau next project ini ada? Baru selesai kemarin project Papua, kan kita pulang sama Mas Eri juga. Kaitannya dengan film Peparnas, kaitannya dengan event Peparnas, itu ada ajang Pekan Paralimpik Nasional, olahraganya para difabel. Ya, di situ ada satu tokoh yang kita angkat, itu kisah nyata, ini biopik, semi biopik ya. Kita create lagi sih, tokoh atlet renang yang tadinya non difabel, normal ya gitu maksudnya.
tiba-tiba di usia 18 berapa dia dinyatakan dia lumpuh kakinya, tapi tetap jadi juara. Nah yang keren kan ngebangun mental juaranya itu. Mau sempat bunuh diri 2 kali apa itu seru sih. Itu baru selesai kemarin, 2 film baru selesai kemarin, Papua itu, Gloria Cahaya Papua sama I Love You Baby. I Need You Baby. I Need You Baby. I Need You Baby, I Need You Baby itu Gading Martin, Sandy Aulia. Itu hampir selesai bareng. Project berikutnya ya lagi disiapkan beberapa sih. Ada web series, ada film kalau juga. Kalau tulisannya ini Sri Mulat ini udah selesai syuting nih. Ini kebetulan direkturnya Fajar Nugros. Dulu inisiatornya aku sama Mas Erik ini. Jadi kita konsep dari rencananya yang main Tesi Sule, yang jadi Asmunia Andre Tolani udah sampai pindah generasi nih, turunin lagi. Sekarang benar-benar anak muda itu. Ada Ibnu Jamil jadi Mas Tarsan, bagus banget. Nanti ada fotonya saya. Persis Mas Tarsan, terus ada Biowan jadi Kepeng gitu. Lebih muda, lebih milenial supaya karena Sri Mulat ini kan gapnya udah jauh banget sama anak muda sekarang. Anakku aja tadi nggak tahu, tapi sekarang tahu gitu. Tapi sekarang tahu. Nah, di situ kita harus mengajak anak-anak milenial itu minimal nanti dia ketika pemainnya siapa dia akan datang ke bioskop. Setelah itu dia akan kenal Sri Mulat nanti gitu, kira-kira gitu. Karena di era itu emang Sri Mulat itu sebuah tontonan yang boom di Jawa. Boom di Jawa dan sebuah grup besar itu. Yang nggak ada sekarang. Surabaya ada, Solo, Semarang gitu ya. Base campnya kan Solo itu. Terus kalau yang udah bagus nih, kira-kira meledak, pasti kirim Jakarta. Jadi di Jakarta itu biasanya jaminannya udah pasti jadi artis itu. Iya. Wah, jadi populer gitu kan. Dan itu grup lawak kita yang kesini aja itu kan 3 orang, 4 orang aja bubar kadang-kadang. Ini kan luar biasa. Satu kelompok di Solo aja berapa puluh orang. Yang masih eksis saat ini Iya, gitu ya? dikomendanin sama Pak Teguh. Pak Teguh itu almarhum suaminya Bu Cucu, tapi dulunya suaminya Bu Sri Mulat. Ya, Sri Mulat itu kan nama Garbo itu ya? Ya, Bu Sri Mulat itu dia bahkan dari keturunan Ningrat saya sendiri ya, yang masuk ke dunia perkesenian seperti itu. Ya, itu menarik kisahnya, menarik Bu Sri Mulat itu. Nah, semua grup lawak atau lawakan yang ada itu kepanjangan dari Sri Mulat menurut saya, gaya-gayanya. Meskipun udah dimodernisasi, dimodifikasi ya. Mau dulu ada extravaganza atau apapun lah gitu. OVJ itu Sri Mulat. Sri Mulat sudah memulai itu dulu. Artinya Sri Mulat versi betul. Now, gitu. Tapi bahwa itu kepanjangan. Bahkan aku kalau bikin sitkom, komedi apa itu ada sekian persennya, 30-40% itu sentuhannya karena saya suka nonton Sri Mulat dulu gitu. Kesana jadi Sri Mulat tuh ya udah kepanjangan dari semua program komedi yang ada di Indonesia menurut saya. Kemarin saya kan sempat membuat story. Besok saya mau wawancara sama. Kopi mas, capek-capek begitu. Kersane kaya akrab. Katanya boleh ngerokok ya? Boleh, aman di tempat sini tuh aman. Iklan Marlboro ya. Oh itu Sri Mulat yang nulis siapa? Fajar Nugros. Ya sekarang Fajar Nugros. Kebetulan dia sutradara juga. Jadi aku pede banget sama Fajar Nugros. Yois Pen. Ya, yang bikin Yois Pen. Iya. Kalau Hongkong Kasarum sendiri kemarin secara budgeting. Wah itu bapak itu Mas Erik itu. Tapi kan setidaknya ada. Produsernya dia, produsernya Mas Erik, sutradaranya Mas Erik. Secara budgeting, bang tanyanya ke situ. Next ya berarti. Next aja, itu beda nanti. Kalau jenengan, kalau ngobrol sama Mas Erik nanti saya gambar-gambar yang Hongkong Kasarum bisa dimasukin. Siap. Kalau jenengan pribadi, pengalaman produksi dengan budgeting yang emang wow, habis berapa? Artinya wow di sini tingkat uangnya. Sebenarnya film Papua ini wow ya, karena memang produk value-nya besar ya. Lokasinya jauh,
satu orang aja pesawat 3 juta 4 juta buat berangkat ke sana, kru kita 70. Itu kebayang ya. Hotelnya piro. Nah, dari situ kita udah bisa tahu lah itu ya wow-nya itu sekitar menjelang 10 M. Itu ya benar. Cara dijolo 10-an ribu kira-kira dijejer sini sampai Semarang. 10 M. Pokoknya saya itu tak jiwit sendiri nih. Mimpi apa enggak? Enggak. Kumpul sama orang saya juga. Saya belum mau belajar juga. Waduh. Jadi YouTuber. Ini lebih sukses. Kalau YouTuber kita kelewat lah sama dia. Pokoknya tunggu dinunggu yang terbaik. Pokoknya saya makmum dari senior. Ngoten mawon. Loh, sekarang belajar itu sama siapa aja. Saya belajar sama yang muda juga, yang baru-baru. Kadang-kadang kan nggak ada di kepala saya gitu. Adanya di mereka gitu kan. Nah, mereka juga. Mohon maaf, saya potong dikit. Background pendidikan jenengan itu apa? Saya IKJ nggak selesai. IKJ nggak selesai? Nggak diambil ijazahnya. Lebih tepatnya nggak usah diambil ijazahnya. Karena sudah pinter. Nggak ditanya juga. Kalau kerja ijazahnya apa. Jadi kalau kerja kreatif ini kan hasilnya kan. Iya. Saya mau ngajak Mas Adika, Mas Sultan. Pasti yang gue tanya, lu bisa apa? Gue nggak nanya ijazah dulu. Mau kerja sama saya, lu bisanya apa? Punya kalian apa di bidang ini gitu kan. Kerja film itu kan kerja kolektif, ada yang jago editing, ada yang jago fotografi segala macam. Oh saya ini Pak, oh yaudah kita arahkan kan nanti gitu. Perkara itu mau jadi sutradara apa itu nggak tahu perjalanan dia. Kalau semalam jadi sutradara repot lah. Tapi awal mulanya jenengan berkarir di film ini sendiri berawal penulis nulis. Jadi saya dari pencatat adegan dulu di film tuh. Pencatat adegan yang di syuting apa, klip itu ada nomornya. Ya? Terus setelah itu kan ketika film udah selesai secara manajemen kan itu harus dirapiin tuh. Saya susun lagi kan urutan shotnya. Lama-lama saya ngerti nulis skenario itu gimana. Dari situ nggak sengaja saya ngerti itu, saya nulis. Dia seneng dari SMA udah seneng nulis. SMP malah. Kalau saya zaman sekolah senengnya ngepek saya. Saya ngepek. Itu kreatif. Aku juga ngepek itu kan gini, kan ide itu kan nggak selalu datang dari kita. Dari baca, dari ngepek, dari ngebaca punya orang kan. Dan termasuk ngancam sebelah. Rambut tiruni awas. Gitu. Jadi lu bikin Madin, cerita Madin bersambung, penyiar radio juga, gitu kan. SMA ada. Dari kelas 1 SMA udah siaran radio, bikin sandiwara radio gitu-gitu. Jadi pas di Jakarta ya modalnya ada. Saya akuin saya modalnya ada. Radio sih nggak tahu ya, tapi modalnya ada lah. Ada, ternyata ada kemiripan-kemiripan. Nah, tinggal digas lagi gitu. Terus ini Mas, tips jadi director hebat, sehebat jenengan itu gimana? Wah itu terlalu naif aja lah itu, bocok ngakuin hebat ini dari mana gitu kan. Kalau orang saya lain mengakui hebat, kalau jenengan sendiri mungkin merasa biasa aja kan. Ya biasa aja. Iya. Tapi orang awam ya apalagi tekun fokus kerjain apa aja ikhlas, totalitas ya, loyalitas. Nulis nggak dibayar pernah gitu kan, saking senengnya itu kan karena totalitas loyalitas kita gitu, supaya kita bisa berkarya terus diakui, paling nggak diakui sama temennya yang saya nulisin, dia seneng, padahal udah dibayar misalnya gitu, tapi dia seneng aja saya udah bangga gitu kan. Ya, pokoknya akhirnya itu kebayar sih kesananya gitu kan. Intinya berarti kerja itu ibarat kata ikhlas, sabar, fokus, konsisten. Jangan berubah-ubah, sudah di YouTube bagus, besok main musik, nggak fokus kan itu. Mendingan ini kalau musik biar yang lain, tapi lu arahin di program yang bisa dikolaborasikan kan, mendingan dikolaborasikan, jangan dikerjain sendiri gitu. Atau didelegasikan, kerja itu kan delegasi. Kalau pesan buat teman-teman muda Mas, nah ini kan waktu jenengan kan terbatas ya. Nanti manajernya bilang waktunya jam sekian sampai jam sekian. Maaf Pak manajer. Sebetulnya udah kita ungkapkan tadi ya, pesannya ya tadi tuh fokus, jangan pernah menyerah gitu kan. Kalau punya passion ya kuatin terus, fokus, konsisten Mas, konsisten. Itu ya itu tuh kayak YouTube engineer kan perkara konsisten juga sih. Betul nggak? Betul. Kalau nggak konsisten terus
nggak menyukai pekerjaannya, harus menyayangi nih, mencintai pekerjaannya. Kalau enggak ya kelewat-kelewat, ya kan gitu kan. Kelewat-kelewat jadi nggak fokus juga. Harus mencintai. Kalau mencintai udah pasti insya Allah ya. Amin. Ibarat kata hari ini saya ibarat kuliah, saya itu dapat 32 SKS selama 10 menit. Piro bayarnya? Bayarnya piro gitu loh. Wah, padahal ini kualik ini. Jadi kalau nggak mencintai kan satu lagi poinnya kan, kalau nggak mencintai kan mikirnya duit terus Mas. Betul. Betul kan, jadi dibebani. Kerja kayak gini bayar piro ini kan, jadi gitu terus. Jadi ya kan? yang terpenting lagi Mas, pokoknya saya siap menekuni pekerjaan dan saya siap dipanggil sambatan sama apa? Oh, sambatan itu gratisan berarti. Siap. Kayak asal ada tukang rokok seler mangkat gas diantar aja. Biar ngetes mental saya. Saya waktu jenengan membuat pilot project Cintaku di Warung Pojok, saya tuh nonton jenengan itu saya wedi. Oh iya sempat kesana ya. Saya kan kesana itu. Ternyata kalau produksi kecil-kecil jadi manten di situ kan bukan jenengan langsung. Iya. Biasanya anak buah jenengan kan. Awalnya iya. Itu awal biasanya aku gitu tuh, project tuh awalnya aja. Pilot project jenengan setelah itu terus dilepas. Sampai 3 kadang-kadang sampai 5 episode. Sebenarnya mencari bentukannya dulu biar pas. Kalau udah semua jadi itu enak kan, ngegasnya mau digas sama siapa aja monggo gitu. Tapi bentukannya udah kelihatan gitu. Terima kasih. Tepuk tangannya arang-arang ya. Saya nggak bisa berpikir Mas, jenengan semalam video call itu saya pun dredeg gitu loh. Demi Allah, saya posisi di sini dan semuanya tak tinggal langsung berangkat gitu. Padahal saya ada janji sama Mas Dika, urusan nanti ya, enggak saya pegang. Iya, aku ngobrol sama saya itu, YouTuber kita siapa sih nih? Oh iya, saya kan lagi belajar main YouTube juga, jadi perlu ketemu jenengan juga itu. Siap. Pokoknya ibarat kata, misalkan jenengan nanti ada apa-apa masalah YouTube, bukan saya pinter, hanya saja lebih. Iya setuju, makanya saya belajar gitu, kita apa yang bisa kita sharing, kita kolaborasikan, ayo. Jadi kalau itu kan manfaat kolaborasi gitu, sharing kolaborasi. Karena kita stuck dengan berkolaborasi kan ada hal-hal kreatif lagi yang baru gitu. Ayo, aku seneng gitu. Aku tua kan, melu sing nom ae. Jadi kan kok bisa bahasa Jawa itu asli mana Mas? Loh, aku lahir Semarang, gede Salatiga. Ya sama. Saya sama ibunya Mas Eri kan kakak adik. Iya toh. Ya etok-etok nggak ngerti di depan kamera. Ya oke, matur suwun teman-teman, karena Pak manajernya wis ngetop jam, artinya waktunya. Takut kena makan siang. Oh gitu. Ya matur suwun. Sami-sami. Ya, semoga ilmu panjenengan bisa menular ke teman-teman dan saya secara pribadi, dan jenengan tetap diberkahi Gusti. Amin. Untuk anugerah kesehatan, sukses selalu. Sama-sama. Buat Albert Kiss channelnya juga sukses gitu. Amin. Buat FK channel. FK channel ya. Nanti saya tulis Mas. Ya, nanti saya tulis channelnya. FK channel. Ya. Numpang. Ya. Acara kita ini namanya Teng Cerit. Teng Cerit singkatan. Tengok karo cerita. Wah, teng cerit, tengok karo cerita. Itu saya terinspirasi. Teng kacrit ya. Kalau Dimas bilang itu teng cerit, tengok karo ngecerit. Salam buat Dimas. Iya. Hajar juga ya. Siap, matur suwun. Sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wis aman. Aku kudu piye, ati wis ra kuat, sedelok meneh iso kendhat. Ati ngucap tresno senajan bojone wong liya.